Kalian pernah nggak sih ngerasa capek banget pas lihat kiper kalian tuh sering banget kebobolan gol-gol konyol? Atau kalian juga pernah ngerasa bosen banget pas lihat penyerang lawan dengan mudah masuk area pertahanan kalian? Nah, jangan khawatir guys, karena kalian nggak sendiri. Di luar sana ada banyak banget player terpilih lain yang juga merasakan hal sama, termasuk saya guys. Dan masalah seperti ini akan kita akhiri sekarang juga. Karena hari ini saya akan membahas cara melatih sweeper keeper yang ampuh di game Top 11 2026. Yang tentu akan mengubah pertahanan tim kita jadi tembok baja yang sulit dihancurkan. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas cara melatih penjaga gawang dengan gaya main sweeper keeper agar efektif. Dan pemain yang akan saya latih kali ini bukan pemain milik saya pribadi guys, melainkan pemain milik Bang Julian yang saat ini sedang menggunakan jasa saya untuk melatih pemainnya secara individu atau bahasa gaulnya dilatih secara militer. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita bahas dulu apa itu sweeper keeper. Seperti apa perannya di lapangan dan pemain mana yang jadi pelopor utamanya. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu cara melatih sweeper keeper agar efektif dan kalian mungkin ingin tahu kira-kira drill latihan apa saja yang harus digunakan dan berapa kali kita harus melakukan sesi latihan, yuk pastikan kamu simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang kebetulan nonton video ini, jika berkenan, saya mohon dukungannya guys, dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya, agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke, dan sekarang langsung saja mari kita bahas mengenai apa itu sweeper keeper. Oke guys, jadi singkatnya, sweeper keeper adalah penjaga gawang yang bermain lebih aktif. Nah, daripada hanya menunggu di garis gawang, dia sering kali maju ke depan untuk membantu tim, baik saat bertahan maupun saat memulai serangan, guys. Dan posisinya membuat kiper ini memiliki peran ganda, guys, yaitu sebagai penjaga gawang dan juga sebagai back tambahan di area belakang. Nah, peran sweeper keeper ini sangat krusial loh, guys, dan bahkan dia bisa mengubah cara tim kita bermain. Dan ada dua fungsi utama sweeper keeper. Pertama, yaitu menjadi back terakhir. Ya, jadi saat lawan mengirim umpan terobosan atau umpan panjang ke depan atau sering disebut sebagai long pass, sweeper keeper biasanya akan bergerak cepat keluar dari kotak penalti untuk menyapu bola dan menghentikan serangan dari lawan. Nah, hal ini dapat mencegah penyerang lawan berhadapan satu lawan satu dan cara ini juga sangat-sangat efektif untuk tim yang menggunakan garis pertahanan yang sangat tinggi, guys. Kedua, dia dapat membantu memulai serangan dari belakang. Ya, selain bertahan, sweeper keeper juga mahir banget menggunakan kaki mereka, guys. Mereka bisa mengirim umpan akurat, baik umpan pendek untuk membangun serangan dari belakang atau umpan panjang yang akan langsung diberikan ke penyerang. Dan hal ini menjadikan mereka titik awal dari setiap serangan tim kita, guys. Ya, meskipun saat ini belum terlihat di game Top 11, tapi mudah-mudahan di update berikutnya Top 11 bisa menampilkan gameplay saat kiper kita mulai membangun serangan dari belakang ya guys ya, biar makin bagus. Lalu siapa nih kira-kira pelopor utamanya bang? Oke, jadi meskipun konsepnya sudah ada sejak lama, tapi ada dua nama nih yang paling sering dikaitkan dengan penjaga gawang dengan gaya main sweeper keeper. Jadi dua nama besar yang sering dikaitkan dengan sweeper keeper. Nah, yang pertama yaitu Lev Yashin. Kiper legendaris dari Uni Soviet ini dianggap sebagai salah satu pionir awal sweeper keeper, guys. Dan pada zamannya dia sudah sering banget nih keluar dari sarangnya untuk mengamankan bola, di mana hal itu menjadi sebuah tindakan yang sangat revolusioner di era tersebut, guys. Ya, menjadi hal yang sangat revolusioner. Dan yang kedua yaitu Manuel Neuer. Ya, dia adalah sosok yang tentu saja mempopulerkan peran sweeper keeper di sepak bola modern ya guys ya.
Jadi dengan kemampuan teknis dan keberaniannya, Niur dianggap sebagai contoh paling sempurna dari kiper yang bisa berfungsi layaknya pemain outfield saat ini. Oh iya, kalau menurut teman-teman sendiri gimana nih? Kira-kira ada lagi nggak penjaga gawang di era modern selain Manuel Neuer yang punya gaya main sweeper kiper? Nah, kalau ada, coba tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar video ini, guys. Oke guys, jadi setelah memahami apa itu sweeper keeper, seperti apa perannya di lapangan, dan siapa pelopor utamanya, sekarang mari kita bahas gimana cara melatih penjaga gawang dengan gaya main sweeper keeper di game Totti Revan 2026 agar ampuh dan efektif. Tapi perlu diingat guys, meskipun di sini saya sudah disediakan modal yang sangat banyak, kita sudah dikasih paket istirahat yang luar biasa banyak ya guys ya, tapi hari ini saya tidak akan menghabiskan semua modal yang ada guys, karena hari ini saya hanya akan menggunakan sedikit booster kondisi yang tersedia untuk melatih pemain secara individu guys, atau secara militer. Dan barangkali ada yang nanya, bang kira-kira minimal punya berapa booster kondisi untuk melatih pemain secara individu bang? Oke, jadi untuk melatih pemain secara individu dari kualitas bintang 3, minimal kamu harus punya modal 300 booster kondisi untuk sesi latihan guys. Tujuannya agar sesi latihannya bisa lebih efektif. Kalau sedikit itu nanggung hasilnya, lebih baik ditabung dulu aja guys. Dan buat teman-teman yang mungkin belum tahu cara dapetin booster kondisi secara gratis, kalian bisa cek video saya yang ini guys. Oke, jadi ini adalah penjaga gawang yang akan saya latih secara individu, namanya Oliver Wolfkan. Usianya 20 tahun, kualitasnya bintang 3, gaya mainnya sweeper keeper dengan satu keahlian khusus spesialis penendang penalti. Tinggi badannya 186 cm, berat badan 83 kg, dan kaki terbaiknya kanan. Ya, meskipun kualitasnya masih sangat rendah, tapi pemain ini sudah punya potensi yang sangat bagus. Dan ketika dia dapat kesempatan main, dia langsung membuktikan bahwa dia layak bermain sebagai pemain inti dengan menampilkan performa yang sangat bagus di awal musim ini. Oke, dan di sini kita bisa perhatikan untuk skill dan juga atribut kiper ini masih sangat teramat rendah ya guys ya. Nah, hal ini justru bukan kerugian guys, justru menjadi keuntungan tersendiri untuk kita, karena nantinya kita bisa lebih leluasa melatih atribut terangnya. Oh ya guys, saran saya buat teman-teman yang mungkin berencana melatih pemain secara individu, sebelum kamu mulai melatih skillnya, kalau kalian punya rencana melatih keahlian khusus atau melatih posisi baru, usahakan latih saat kualitas pemain masih rendah seperti ini guys, biar prosesnya bisa lebih cepat dan lebih hemat booster kondisi. Jadi jangan tunggu kualitas pemain meningkat terlalu tinggi baru kamu latih keahlian khusus dan posisi barunya lagi. Jangan guys, karena hal itu bisa bikin proses latihannya lebih lama dan bakal ngabisin lebih banyak booster kondisi di tiap sesi latihannya nanti. Nah, buat teman-teman yang mungkin berencana melatih keahlian khusus maupun membuka posisi baru, kalian bisa menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat sulit seperti drill latihan serangan balik cepat. Dan setelah sesi latihan keahlian khusus maupun posisi baru selesai, baru setelah itu kita bisa mulai fokus melatih skill atau atributnya guys. Nah, pada sesi latihan yang pertama, kali ini kita bisa fokus dulu membentuk atribut kunci pemain ini guys. Kita bakal membentuk atribut yang nantinya bakal jadi atribut kunci penjaga gawang dengan gaya main sweeper keeper, yaitu refleks dan kelincahan. Dan setelah atribut kuncinya nanti terbentuk, baru kita bisa lanjut membentuk atribut pendukung seperti atribut antisipasi, keluar sarang, dan beberapa atribut terang lainnya guys. Oke, jadi pada sesi latihan yang pertama, sekarang kita bisa fokus melatih atribut refleks dan kelincahan menggunakan drill latihan teknik menembak. Nah, sesi latihan ini sangat berguna dan tujuannya yaitu bukan untuk seorang kiper agar bisa mencetak gol guys, bukan guys, tapi tujuannya yaitu untuk menghentikan pemain lawan agar tidak mencetak gol dari tendangan bebas ya guys ya. Tujuannya seperti itu. Karena dengan ikut sesi latihan ini, seorang kiper akan melatih refleks serta kelincahannya agar bisa lebih baik lagi guys. Tujuannya untuk menghentikan tendangan bebas lah, intinya seperti itu. Kenapa saya jadi belibet pak? Oh ya,
Tapi perlu diingat lagi nih guys, sesi latihan individu atau sesi latihan militer seperti ini butuh proses yang sangat lama ya guys ya. Jadi prosesnya bukan satu kali klik latihan terus kualitas main langsung meningkat nggak karuan. Enggak guys, nggak gitu beneran. Tapi kita akan melakukan sesi latihan ini berulang kali menggunakan latihan yang sama selama bermenit-menit, berjam-jam untuk menghasilkan pemain terbaik yang kita inginkan guys. Jadi nggak sekali klik langsung selesai, nggak, kecuali kalau misalkan kalian pakai pelatih pribadi ya guys ya. Jadi agar hasilnya efektif kita harus benar-benar sabar dan telaten saat melatih pemain secara individu. Seperti ini guys, harus benar-benar telaten. Dan agar sesi latihannya bisa berlangsung lebih cepat, kalian juga bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga. Nama aplikasinya Autoflicker dan cara menggunakannya sudah pernah saya bahas di video saya yang ini. Oke, dan setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang atribut kunci pemain ini sudah mulai terbentuk, yaitu refleks dan kelincahan. Sekarang sudah meningkat. Nah, pada sesi latihan yang kedua, sekarang kita bisa fokus meningkatkan atribut refleks dan kelincahannya lagi. Sekalian naikin atribut jangkauan udara, lemparan, dan juga sepakan menggunakan drill latihan kiper. Oke, dan sekarang atribut refleks dan kelincahan sudah meningkat di angka 160-an nih guys. Lalu pada sesi latihan yang ketiga, sekarang kita bisa fokus membentuk atribut pendukungnya guys, yaitu antisipasi dan keluar sarang menggunakan drill latihan penyelesaian 1-on-1. Nah, barangkali ada yang nanya, Bang, kenapa pakai drill latihan 1-lawan-1, Bang? Oke, jadi alasan kenapa kiper kita harus berlatih penyelesaian 1-lawan-1. Nah, tujuannya bukan untuk menyerang ya guys ya, tapi untuk melatih kemampuan mereka dalam mengambil keputusan dan melakukan penyelamatan di situasi yang paling kritis. Nah, latihan ini tentu akan mengasah insting mereka dan untuk memperkecil ruang tembak guys, membaca gerakan lawan, kemudian meningkatkan kepercayaan diri mereka saat menghadapi penyerang lawan sendirian ya guys ya. Karena 1-on-1 kan butuh antisipasi serta refleks yang luar biasa, dan juga mereka kadang-kadang harus keluar sarang untuk menghadapi penyerang lawan, maksudnya duel kiper versus penyerang gitu kan, seru banget tuh. Ya meskipun kadang-kadang sering kebobolan sih, tapi kalau kipernya jago mah udah gampang aja, sikat aja langsung beres pak. Oke, dan setelah berlatih penyelesaian 1-lawan-1, sekarang atribut antisipasi penjaga gawang ini sudah meningkat di angka 140 dan atribut keluar sarang meningkat di angka 130. Nah, pada sesi latihan yang keempat, kali ini kita bisa fokus lagi meningkatkan atribut keluar sarang menggunakan drill latihan umpan bola mati. Nah, latihan ini tuh memaksa kiper kita untuk berani maju dari garis gawangnya guys, untuk menilai jalur bola di udara dan menguasai bola di tengah keramaian. Dan ini adalah latihan yang penting banget untuk seorang kiper yang pasif menjadi kiper yang proaktif serta dominan di areanya ya guys ya. Oke, dan setelah memastikan atribut keluar sarang meningkat, pada sesi latihan yang kelima kita bisa fokus lagi ningkatin atribut komunikasi dan konsentrasi menggunakan drill latihan pertahanan segaris. Setelah itu kita bisa fokus ningkatin atribut konsentrasinya lagi, sekalian ningkatin atribut kebugaran menggunakan drill latihan lari jauh. Nah, pada sesi latihan yang ke-7, sekarang kita bisa fokus tingkatin atribut yang masih sangat teramat rendah, yaitu atribut tinjuan. Yaitu atribut tinjuan menggunakan drill latihan permainan sayap. Nah, atribut tinjuan ini penting banget untuk seorang kiper, guys. Karena ini bakal digunain sebagai opsi cadangan yang lebih aman saat nangkep bola terlalu beresiko. Dan hal ini sangat berguna untuk membersihkan bola dari area padat ya, guys ya. Jadi saat bola datang terlalu cepat atau ketika ada tekanan fisik dari lawan, tinjuan ini sangat penting. Jadi atribut tinjuan tujuannya bukan untuk nangkep bola guys, melainkan untuk memastikan bola menjauh dari gawang dengan cepat dan aman. Tapi kadang-kadang kalau misalkan kipernya ya agak gimana ya, konsentrasinya kurang ya. Kemarin saya juga sama pas ikut sepak bola Tarkam, saya coba tinju bola, bolanya masuk ke gawang saya sendiri pak. Mengkocak sih, kalah pak 2-1 lah.
Oke, dan pada sesi latihan yang ke-8 sekarang kita bisa fokus ningkatin atribut sepakan menggunakan drill latihan lari halang rintang. Setelah memastikan atribut sepakan meningkat pada sesi latihan yang ke-9, sekarang kita bisa fokus tingkatin atribut kebugaran menggunakan drill latihan kucing-kucingan. Pada sesi latihan yang ke-10, sekarang kita bisa fokus tingkatin atribut kebugarannya lagi, sekalian ningkatin atribut kelincahan menggunakan drill latihan peregangan. Nah, pada sesi latihan yang ke-11, sekarang kita bisa fokus tingkatin atribut antisipasi menggunakan drill latihan umpan sebelum tembakan. Kemudian, pada sesi latihan yang ke-12, sekarang kita bisa fokus ningkatin atribut keluar sarangnya lagi menggunakan drill latihan umpan bola mati. Setelah memastikan atribut keluar sarang naik, sekarang kita bisa fokus lagi ningkatin atribut komunikasi dan konsentrasi menggunakan drill latihan pertahanan segaris. Dan yang terakhir, pada sesi latihan yang ke-14, kita bisa fokus lagi ningkatin atribut tinjuan menggunakan drill latihan permainan sayap. Oke guys, dan sesi latihan pun selesai. Sekarang kualitas penjaga gawang dengan gaya main sweeper kiper ini sudah meningkat guys. Dari yang sebelumnya hanya punya kualitas mutu bintang 3, sekarang dia sudah punya kualitas mutu bintang 7. Jadi dari yang awalnya pemain biasa, sekarang dia udah jadi pemain kelas dunia. Mantap ya guys ya. Meskipun dari segi kualitas nggak terlalu besar, tapi dia punya skill yang luar biasa tinggi. Sama seperti pemain dengan level superstar atau pemain legenda guys, mantap. Nah, coba teman-teman perhatiin ya guys ya. Coba teman-teman perhatiin kiper yang udah kita latih ini guys. Nah, dia itu bukan cuma kiper biasa guys. Tapi ini tuh paket komplit yang bisa bikin lawan kita frustasi berat. Nah, pertama lihat atribut refleks dan kelincahannya yang dibikin sangat tinggi. Nah, ini tuh kayak dia punya insting superhero, guys. Kalau ada tembakan tiba-tiba dari jarak dekat, tembakan yang tiba-tiba berbelok atau dapet pantulan bola yang sulit, dia bakal refleks cepat kilat, guys. Langsung cacet kena tuh bola. Gerakannya lincah banget kayak ninja, Widih. Jadi gol yang seharusnya masuk bisa-bisa auto mental karena tangannya pokoknya gercep banget lah, intinya kayak gitu. Kedua, perhatiin juga atribut antisipasi dan keluar sarangnya guys, yang dibikin tinggi. Kalau tadi kan sangat tinggi, kalau ini tinggi, ada di bawah atribut kunci. Pertama, atribut kuncinya yaitu refleks dan kelincahan. Yang kedua, atribut pendukungnya yaitu antisipasi dan keluar sarang. Nah, ini yang bikin dia pinter guys. Dia nggak cuma nunggu bola, tapi dia juga bisa baca pergerakan penyerang buat mutusin kapan waktu yang tepat pas buat maju. Maksudnya gimana? Dia bisa baca pergerakan penyerang buat mutusin kapan waktu yang pas buat maju. Jadi dia tuh udah kayak punya sensor yang bikin dia tuh tahu kapan harus keluar dari sarangnya untuk nyapu bola guys. Seperti seorang sweeper kiper sejati ya guys ya. Jadi ketika ada bola, umpan-umpan terobosan dari lawan, dia bakal keluar nyambut bola, motong bola. Seperti halnya seorang back ya. Dia perannya seperti itu, sweeper kiper. Ini saya agak sulit menjelaskannya juga. Ya intinya pokoknya dia tuh keluar sarang lah, intinya seperti itu. Dan yang paling penting juga nih guys, atribut sisanya kita buat lebih tinggi dari atribut, bukan dari atribut pak, dari kualitas keseluruhannya ya guys ya. Nah ini artinya dia tuh nggak punya kelemahan fatal guys. Beda dengan kiper lain yang mungkin jago nangkis bola, tapi gampang kebobolan dari umpan silang karena nggak punya atribut tinjuan yang bagus. Jadi kiper kita kali ini dilatih semahir mungkin, skillnya dibuat sebagus mungkin, biar dia bisa nangkep bola yang sulit ya, bola-bola atas, bola-bola rebound atau ya intinya bola-bola yang sulit diamankan oleh sang penjaga gawang lah, intinya seperti itu guys. Jadi dia akan membuat gawang kita aman di setiap aspek permainan guys. Jadi singkatnya kiper ini tuh adalah kiper impian kita lah. Dia punya semua skill terbaik dari kiper klasik sampai kiper modern. Nah, saya rasa lawan mau nembak dari manapun kayaknya bakal mental terus ya guys ya. Mudah-mudahan sih gitu. Jangan sampai mudah kebobolan, kecuali lawannya punya kualitas nggak ada otak. Kalau kualitasnya masih sepadan, mungkin kiper ini bakal GG banget pak. Tapi kadang-kadang meskipun lawannya kuat banget, kalau kiper kita udah diasah seperti ini, harusnya dia bisa menjadi pemain yang
bisa jadi pembeda di setiap pertandingannya. Oke, jadi hari ini kita udah membahas secara tuntas gimana cara melatih kiper hingga jadi pemain super komplit, jadi sweeper kiper sejati. Nah, saya harap video ini bisa membantu teman-teman yang sedang membangun fondasi tim yang lebih kuat dan lebih solid. Nah, sekarang saya penasaran banget nih. Coba ceritain dong gimana profil kiper andalan kalian di Top 11. Coba tulis di kolom komentar video ini. Kira-kira profilnya seperti apa? Sama atau enggak? Atau ada yang beda? Coba tinggalkan pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini ya guys ya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Makasih banyak. Makasih juga buat membership and Top 11. Makasih buat partnership. Kita nggak punya partner ya. Makasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam Top 11 Indonesia.